Halo semuanya, aku bakalan ajak kalian buat apa ya, jalan-jalan tapi udah malam hari. Jadi suasananya siang sama malam biar kalian juga sama-sama tahu kira-kira seperti apa. Yuk ikuti perjalanannya. Agak susah ya bilangnya. Oke, jadi ini aku udah mulai berangkat, udah menuju ke kemana ya? Aku malam ini mau belanja, ada pembelanjaan yang belum aku beli, stok di rumah, maksudnya habis itu loh. Kalian sekalian ikut aja, yuk. Aduh, bentar, taruh sini dulu aja. Shhh. Jadi ini malamnya kota Sadowara sepi ya, ini hari Minggu tapi emang sepi sih. Jadi masih aku perkuat lagi buat siapa aja yang nonton video ini dan berencana buat kerja atau menetap tinggal di Jepang, pastikan jangan tinggal di pelosok Jepang. Kalau pedesaan masih enak, masih deket dengan apa, kalau deket dengan itu loh, minimarket, supermarket, stasiun, itu masih oke. Tapi kalau jauh dari itu semua, kemungkinan besar kalian nggak betah, karena ya susah, mau kemana-mana susah. Duh. Udah, kita. Oh enggak, ini Hadawara Synthesis Culture Center. Yuk, udah. Kalau ke sana ya, itu ada lapangan futsal. Aku biasanya main futsal ke sana, tapi karena sekarang lapangannya sedang dalam perbaikan, aku mainnya di kota sebelah. Nah, ke sana tuh. Kota sebelah harus naik kereta. Bukan futsal, sepak bola. Lapangannya bagus banget, aku suka. Wow, ini hijau. Wow. Tunggu sampai hijau baru nyebrang. Sebaiknya kalau tinggal di Jepang jangan asal-asal nyebrang jalan. Sekarang banyak tilang. Polisi-polisi itu peraturannya sekarang diperketat. Sepeda di Jepang pun bisa kena tilang. Mungkin agak aneh, tapi emang peraturan negara Jepang seperti itu. Yuk, udah hijau, langsung gas. Sana tuh stasiun, cek dulu ya stasiun. Aduh, tapi udah jam segini, nggak usah, aku harus ngejar waktu. Nah, ini supermarketnya tutupnya sampai jam 8, cuma jam 8. Tapi sebenarnya di supermarket yang lain, tempat belanja yang lain itu ada juga yang tutup sampai jam 9, tapi yang aku tuju ini gimana ya, cuma sampai jam 8 malam. Di sini aja ada orang nyebrang, nggak enak. Jadi Jepang, di kota ini terutama ya,
Kalau malam kayak gini suasananya. Emang jalan di sini rame tapi nggak begitu rame. Dibilang sepi juga enggak. Untungnya di tempat tinggal gue ini masih dekat supermarket, dekat minimarket, dekat stasiun juga terbilang dekat. Dan ini kalau ingin tahu SPBU di Jepang nggak ada yang antri ya. McD di sini juga ada. Kalau masalah makanan, jujur aku lebih suka makanan Indonesia. Kenapa? Lebih ada rempah-rempahnya. Kalau makanan di Jepang kesannya kayak hambar banget. Aku kurang begitu suka jujur. Selain inilah, selain banyak makanan yang mengandung babi, juga rasanya biasa aja. Karena orang Jepang itu kebanyakan suka makanan yang nggak apa ya, yang nggak kuat rasanya. Gimana sih, kayak MSG itu bener-bener dihindari. MSG dihindari, jadi ya rasanya biasa aja. Kayak ikan mentah, sashimi, cuma dikasih cocolannya itu kayak kecap tapi agak asin-asinnya gitu. Juga rasanya agak aneh sih kalau di lidah orang Indonesia. Kalau lidah orang Indonesia kan yang pedes, sukanya gitu. Jadi kalau ada pesta perusahaan ya, itu biasa aja. Kelihatannya aja bagus-bagus tapi rasanya biasa aja. Wah, udah ini nih, kayaknya mau hujan. Agak gerimis. Aduh. Coba lihat nih di depan, zebra crossnya cuma sedikit, ini gang kecil tapi ada lampu merahnya. Begini loh. Ya, tapi tetap harus berhenti. Baiknya gitu, karena ya taati aja aturan yang ada di sini. Yuk, jauh. Oh iya, ngingetin lagi buat kalian yang pingin nanya tentang Jepang apapun itu, coba tanya aja di kolom komentar. Boleh banget, dan kayaknya tetap bakalan aku jawab sebisa mungkin. Bisa aku jawab di kolom komentar secara langsung, bisa juga aku jawab pakai video. Jadi kesempatan buat kalian sharing-sharing bareng aku di sini. Misalnya gini, bro, kerjaan yang worth it buat cowok itu apa? Kalau buat aku sendiri ya, kerjaan paling keren menurut aku loh ya, itu di bidang perbaikan mobil. Bahasa Jepangnya Jidosha Seibi. Kerjaan itu ya kerjanya cuma itu, beresin mobil yang rusak, benerin mobil yang rusak, pengecekan gitu-gitu doang. Tapi kerjaannya keren dibanding dengan pekerjaan yang lain yang mungkin resikonya lebih tinggi. Contohnya pekerjaan konstruksi bangunan, kita harus naik bangunan yang tinggi kayak gitu. Ya semua pekerjaan ada resikonya, cuma kalau dibandingkan dengan perbaikan mobil, kerja di dalam ruangan lah ibaratnya ya, ada atapnya, teduh gitu, beda jauh dengan konstruksi yang harus naik gedung-gedung tinggi, panas, hujan, harus tetap kerja. Belum lagi perubahan musim di Jepang yang ekstrim ya. Kalau dingin banget, panas banget, itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dari aku ya, job yang paling bagus
buat cowok loh ya. Ini Jidosha Seibi, perbaikan mobil. Kalau buat cewek apa? Kalau buat cewek mungkin aku rekomendasikan ke pengolahan makanan aja, atau Kaigo kalau kalau ini ya, kalau bisa nahan jijik karena berkaitan dengan merawat orang tua. Di situ ya namanya merawat orang tua kan, semuanya, kadang mandiin, kadang nyebokin dan lain-lain sih, tapi gajinya banyak, besar. Jadi aku juga rekomendasiin kalau buat cewek. Sini dulu aja. Aku bikin ini pertama kali aku bikin vlog di dalam sini ya, maksudnya aku pakai kamera kayak gini. Boleh atau enggak ya? Harusnya sih enggak apa-apa. Aku nggak beli banyak ya, karena cuma sedikit aja yang walah habis, pisangnya habis guys. Ganti dengan apel aja loh. Cukup bagus. Lebih bagusan mana ini kayaknya? Udah ganti buah-buah. Suka buah sih, tapi buah lebih enak buah dari Indonesia. Kenapa? Enggak tahu. Karena Indonesia mungkin negara tropis. Sini aja. Indonesia negara tropis, jadi buahnya itu bisa matang dengan bagus. Aku datang ke sini, yang aku cari sebenarnya cuma apa ya, ini selai dan roti tawar. Wala oh iya, itu masih ada. Aku kemarin habis beli, ganti dengan susu aja. Aku butuh susu. Sama mereka mas. Hai guys, ini temen guys. Yes, belanja biasa. Mingguan. Halo guys. Goblok ya. Udah punya tau gigi. Besar-besar goblok. Pertama kali ngerayain kamera. Susu. Apaan? Enggak. Daging opo iki? Kiri, Iki kiri ya mesti. Boleh. bagian kiri sih ya. Parah banget sih. Oh, tatoan. Sikile ditato. Oh. Oh, ketok. Kita. Ombo iki. TikTok kan menggunakan TikTok. Menggunakan TikTok. Iya. Belayan YouTube. Apa itu? Itu ya apa? Di share nang grup. Walah, isin ngono iki mending tak delikne ben kanca-kancane ra mudeng. Pro, FB Bro. ya kayak mau mak. Alay. Wis dulu. Wis ya, aku sik ya. Wis. Jadi perlengkapannya cuma ini. Ada.
Di sini kayaknya nggak boleh rekam, nggak bagus. Jadi aku matiin aja di sini. Jadi tadi udah mulai, udah selesai bayar. Kalau pas bayar gitu aku nggak berani ngerekam. Takutnya mereka tersinggung gitu kan. Karena belanjaanku cuma dikit. Masukin ke dalam tas saja selesai dan yuk kita pulang. Ini baju-baju di sini ada tapi nggak banyak. Kebanyakan sih untuk orang tua ya. Versinya biasa aja. Kalau yang cowok-cowok itu yang keren-keren biasanya di ada tempatnya khusus atau mungkin di mall yang besar gitu kan. Karena semuanya udah beres, yuk kita perjalanan pulang. Tapi sebelum pulang, kayaknya cukup sampai di sini aja deh. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share agar aku bisa nunjukin lebih banyak lagi video-video atau kondisi yang ada di Jepang. Oke, selamat malam, bye-bye.